Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, satu-satunya Tuhan yang benar dan patut dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis bernama Norman Cousins pernah mengatakan, "The tragedy of life is not death, but what we let die inside us while we live." Tragedi hidup bukanlah kematian, tapi apa yang kita biarkan mati di dalam diri kita selagi kita hidup. Menolak untuk bertindak, berusaha, menolak untuk aktif, untuk berkarya selagi masih hidup, itu sama saja membuat diri kita seakan-akan sudah mati. Dalam ilmu psikologi ada istilah emotional numbness. Artinya mati rasa secara emosional. Tidak mau aktif, tidak mau ngapa-ngapain. Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau berkarya. Tidak mau melayani. Yang ada dalam diri hanyalah keputusasaan dan ketiadaan pengharapan. Sebagai orang percaya, kita harusnya tidak memiliki sikap demikian. Tidak ada emotional numbness dalam diri kita. Yang ada adalah semangat yang berkobar-kobar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan dan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 ini dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ayat ini sebenarnya sederhana, tapi seringkali ditafsirkan dan diartikan bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini, maka di dunia orang mati, orang tidak tahu apa-apa lagi. Padahal bukan itu maksudnya. Jelas bahwa dalam alam kematian, baik di neraka ataupun di sorga, kita akan tetap mengalami kesadaran penuh. Tuhan Yesus memberikan kisah tentang orang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang sombong dan juga pelit. Dua-duanya meninggal. Di alam maut, orang kaya itu sadar, pikirannya masih mengingat semuanya. Jadi, ketika kita mati, kita semua masih punya kesadaran, saudara. Lalu apa arti dari ayat ini? Maksudnya adalah sebenarnya, kalau kita masih hidup, lakukanlah segala sesuatu yang dijumpai tangan kita. Bersemangatlah untuk menjalani hidup. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berusaha, semangat untuk melayani, semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan buat kita, dalam profesi, dalam pelayanan kita. Jangan kita kehilangan semangat. Karena orang yang kehilangan semangat dan tidak mau mengerjakan apa-apa, itu sebenarnya sudah sama seperti orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak perlu bekerja, tidak perlu mempertimbangkan apakah saya harus mengerjakan ini atau itu. Tidak perlu juga pengetahuan matematis, tidak perlu hikmat dalam memilih apa yang salah atau yang benar, tidak perlu. Kita semua yang masih hidup perlu melakukan itu, saudara. Dan sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini, jadilah bersemangat. Jangan kayak orang yang sudah mati. Ini maksud ayat ini, saudara. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saudara dan saya saat ini masih bernafas, masih diizinkan hidup oleh Tuhan, mari jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan, jangan menjadi malas dan tidak mau melakukan apapun. Lakukanlah segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk kita kerjakan dan untuk kita selesaikan. Mulailah dari dalam rumah kita, di tempat tinggal kita. Ada piring kotor, cuci itu, jangan biarkan. Lantai berdebu, sapu itu saudara. Ada ibadah di hari-hari biasa, datangi saudara. Ada orang yang minta dilayani, dengan firman Tuhan layani. Ada orang yang perlu dinasehati dan didoakan, layani. Jadilah aktif dan bersemangat dalam apapun situasi yang kita sedang jalani. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan dan terus bersemangat dalam menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa selagi kami masih hidup, kami harus bersemangat selalu untuk berkarya, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk hidup dalam kebenaran-Mu, bersemangat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu dan bertindak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, baik itu dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menggenapi rencana-Mu. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam keadaan sakit, dalam berbagai masalah. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami alami jawaban doa. Kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.